Baik, terima kasih Bu Berti. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, Iya, Oh ya, terdengar. Dengar, oh ya, dengar. Tapi masih gelap. gelap ya. Oke, kayaknya ini sebentar. Oke, oke, baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka dengan pantun, jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli bakmi. Tetap semangat mahasiswa semuanya, semoga lancar perkuliahan hari ini. Oke, oke, good morning everyone. Okay, before we start our lesson in the second meeting, let's pray together. Jadi mari kita berdoa, semoga perkuliahan kita hari ini diberi kelancaran berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya mau cek dulu kehadiran ya, teman-teman. Apakah semuanya hadir gitu ya? Oke, kita cek dulu cek dulu Ananda Juwaria hadir. Hadir, Bu. Oke, sehat Bu Juwaria? Alhamdulillah, nih kurang tidur. Kurang tidur ya. Jadi besok jangan begadang lagi ya, Iya, Juwaria Bu. ya. Iya, karena kalau kurang tidur itu nanti kita bisa jadi sakit. Nah, akhirnya perkuliahan tidak bisa berjalan lancar gitu ya. Oke, Eka Putri hadir. Hadir, Bu. Oke, Depi Purwanti. Hadir, Bu. Oke, Rania Ayu. Hadir, Bu. Ya, dan yang terakhir Andri Rianawati. Hadir, Ibu. Hadir. Sehat semuanya ya? Insya Allah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau sehat semuanya insya Allah sudah bisa mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini ya bersama Mem Lia ya. Oke, teman-teman. Oke. Nah, ini ada sosok inspiratif nih teman-teman. Kira-kira ada yang tahu siapa orang yang ada di foto ini? Ada spillnya itu, Bu. Ya, siapa? Ada ya Oh, ada. Hirata. Itu Ibu spill di Oh, situ loh, Bu. oh iya ya, ada ya. Oh iya, karena ada sumbernya di sana ya. Oke, iya. Oke, kira-kira sorry, kira-kira Andri tahu tidak siapa ini Andrea Hirata ini? Penulis favorit saya, Bu. Oh, penulis favoritnya. Wah, berarti sudah tahu ya banyak hal tentang sosok Andrea Hirata ini ya. Kira-kira buku yang dibaca pasti sudah banyak nih. Salah satunya apa? Yang paling familiar mungkin yang Laskar Pelangi mungkin, Bu. Laskar Pelangi. Betul, itu juga sudah difilmkan ya? Sudah nonton filmnya? Sudah Pasti dong. sudah ya. Iya, pasti sudah ya. Ya itu sangat menginspirasi sekali ya filmnya itu untuk anak-anak muda gitu ya supaya kita eh, punya tekad yang kuat untuk meraih mimpi gitu ya. Saya dulu juga terinspirasi sekali dengan film tersebut ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa saya menampilkan tokoh ataupun sosok Andrea Hirata di slide yang sebelumnya tadi? Karena ini ada kaitannya dengan capaian pembelajaran kita pada hari ini ya, teman-teman ya. Jadi, capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa, teman-teman diharapkan mampu menguraikan langkah-langkah dalam membuat tulisan akademis berupa esai dengan menunjukkan nilai, norma, dan etika menulis akademik yang baik, lalu mampu menuliskan outline sebuah esai. Nah, meskipun ini Andrea Hirata ini kan penulis fiksi ya teman-teman ya, penulis novel gitu ya, tapi dalam menulis saya yakin dan percaya bahwa ada langkah-langkah yang beliau lakukan gitu ya sama dengan hal yang akan kita pelajari apa sih langkah-langkah dalam menulis gitu ya karena akan ada kesamaan gitu ya dalam menulis itu apa yang harus dilakukan baik itu fiksi maupun non fiksi gitu walaupun nanti kontennya agak sedikit berbeda. Oke, sebelum
kita mulai nih, saya mau tahu dulu nih background knowledge teman-teman. Bisa nggak teman-teman mention gitu ya, langkah-langkah dalam menulis itu apa? Jadi kita menggunakan Poly Everywhere gitu ya. Teman-teman silakan bisa join by web. Itu ada apa namanya? Saya akan kirimkan gitu ya linknya ini ke kolom chat gitu ya. Ataupun teman-teman juga bisa scan QR code yang ada di layar ya. Oke, sudah semua ya. Saya yakin sudah join. Ini sudah ada 5 orang yang join. Oke, bisa nanti mention berapapun ya kata-kata ataupun langkah-langkah yang teman-teman tahu. Oke, kita lihat. Oke, ya. Wah, ini kayaknya sudah pada ini ya, sudah apa namanya mahir nih dalam menulis ini kayaknya teman-teman ini ya. Ini sudah tahu nih langkah-langkah ada revising, editing, introduction, publishing, finishing, punctuation gitu ya, googling, topik. Oke. Kita lihat ini paling besar ada revising, editing, sama introduction. Kita lihat bersama apakah ilmu yang teman-teman tahu ini apakah benar gitu ya berdasarkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah memang ada atau tidak kita lihat bersama ya. Namun sebelumnya saya minta ini teman-teman harus membaca dulu. Jadi sebelum kita belajar ada baiknya membaca dulu. Di sini saya sudah sediakan referensi ya. Ada 2 artikel jurnal, sudah ada di linknya sudah saya masukkan juga. Jadi tinggal teman-teman klik ya, nanti bisa langsung muncul PDF dari artikelnya dan juga 1 buah buku. Jadi silakan teman-teman baca, lalu saya harap teman-teman bisa membuat summary ataupun ringkasan ya about the stages of writing. Oke. Oke. I think ya, done ya. Oke, sudah selesai ya. Let's see. Oke. Oke, stages of writing. Oke, ini tadi teman-teman sudah baca tadi ya, sudah dapat ya ada 5 langkah dalam menulis. Bu Joy tadi sudah lihat ya, Joy ya? Sudah baca ya artikelnya Joy? Ya, Bu. Oh ya. Tadi terbaca nggak Joy? Ada free writing, brainstorming, sudah terbaca semua atau gimana? Iya, Bu, ada, Bu. Ada semua ya, betul. Nah, inilah langkah-langkah, teman-teman. Langkah-langkah dalam kita menulis. Dimulai dari free writing, lalu yang kedua ada brainstorming, lalu ada drafting, revising, dan juga revising dan editing, lalu ada yang terakhir adalah publishing. Oke. Saya mau tanya nih, Devi, kalau di free writing setelah Devi baca tadi, kira-kira apa sih yang kita lakukan di langkah yang pertama ini, free writing, Devi? Ya, Bu. Kita harus menentukan topik, Bu. Harus cari topik dulu. Cari topik dulu, betul. Wah, berarti ini udah benar-benar baca nih Devi tadi ya sudah tahu ya. Langkah yang pertama ketika kita menulis di free writing ini adalah betul kita harus mencari topik dulu ya. Betul sekali. Jadi free writing sama dengan before writing, free ya, the same like before ya. It means that warming up stages ya, warm up stages. Jadi kayak pemanasan dulu gitu sebelum kita menulis. Apa yang bisa kita lakukan? Betul tadi yang dikatakan oleh Devi tadi ya, teman kita Devi bahwa yang pertama itu kita harus menentukan topiknya dulu. Topik apa yang mau kita tulis gitu ya. Lalu yang selanjutnya, yang kedua itu kita menentukan tujuan. Tujuan kita nulis ini apa? Gitu ya. Kita lihat satu-satu ya langkah-langkahnya. Nah, menentukan topik. Jadi ketika kita menentukan sebuah topik ini bisa teman-teman lihat ada segitiga terbalik ya. Jadi ini segitiga terbalik berarti kalau kita bisa melihat dari luas ke mengerucut gitu ya. Nah, kalau dalam memilih topik itu bagusnya yang luas atau sangat sempit atau yang spesifik tapi tidak terlalu spesifik. Kalau menurut Devi, sorry, menurut gantian ya, masa Devi terus ini ya. Menurut Andri, gimana Andri? Bagusnya Eh, yang spesifik, Bu. yang spesifik, betul. Ya, betul sekali ya. Oke, kalau yang di atas ini, yang paling atas ini kan terkait environment, lingkungan. Ini terlalu luas ya. Kalau kita mau menulis terkait environment, ya ini terlalu banyak nanti yang mau ditulis gitu. Environment kan ada lingkungan laut, lingkungan darat, lingkungan udara, itu kan semuanya termasuk dalam lingkungan gitu kan. Jadi nanti bingung kita kalau mau menyusun apa namanya idenya.
Nah, kalau kita lihat di sini tadi betul kata Andri bahwa harus spesifik. Kita lihat di sini dia turun menjadi polusi. Nah, kalau menurut saya polusi ini masih belum juga, karena polusi masih luas juga. Lalu ada ocean pollution. Nah, ada polusi di laut gitu ya. Itu masih luas juga ya teman-teman, karena kan nanti bisa berkaitan dengan apa namanya sampah, bisa juga ya. Lalu bisa juga misalnya ini yang di bawah itu ada oil spills, itu terkait dengan ketumpahan minyak. Lalu lalu ada effect on sea life ya. Nah, di sini eh, berdasarkan apa namanya sumber-sumber yang sudah membaca gitu ya. Jadi jangan terlalu spesifik. Kalau yang paling bawah itu terlalu spesifik. Jadi bagusnya misalnya yang spesifik topik seperti yang Andri katakan tadi ya. Jadi misalnya oil spills, nah ketumpahan minyak. Ya kita bisa ngembangin nih karena sudah spesifik tapi masih bisa kita kembangkan. Kita bisa mengembangkan apa sih penyebabnya gitu ya. Lalu apa sih solusinya supaya apa namanya tidak terjadi yang namanya polusi oil spills ini, gitu kan? Jadi sudah lumayan mengerucut, tapi masih bisa kita kembangkan. Nah, itu terkait topik. Semoga nanti teman-teman ketika diberikan sebuah topik atau disuruh membuat sebuah topik sudah paham ya bahwa jangan terlalu umum, tapi jangan juga terlalu spesifik gitu. Jadi yang spesifik saja. Oke. Lalu yang kedua, tadi langkahnya adalah determine the purpose ya, tujuan. Menentukan tujuan kita nulis itu apa gitu ya. Bisa menginformasikan, bisa juga menjelaskan ataupun persuade. Ya, ini mungkin teman-teman sudah paham ya, kalau informasi ya hanya memberikan informasi, kalau explain ya menjelaskan, kalau persuade berarti ada ajakan. Nanti ada ajakan yang kita inginkan dari tulisan kita itu ke pembaca gitu ya, melakukan tindakan dari apa yang kita tulis seperti itu. Nah, ini untuk pertemuan hari ini, teman-teman, kita akan fokus ke bagian step yang kedua. Ini bagian brainstorming. Kalau Joe, balik ke Joe lagi ini. Fungsi brainstorming ini apa sih, Joe? Eh, Brainstorming itu Ya, menggali ya, jadi exploring biasanya ketika iya. di brainstorming itu. Jadi mengumpulkan informasi, terus kita cari ide apa gitu, Bu. Ya, betul. Betul sekali ya. Ya, beri aplaus dulu untuk Joe ya. Sudah sangat paham ini. Jadi saya kayak mengulas saja ini ya jadinya ya. Teman-teman kayaknya sudah paham. Mungkin sudah pernah dipelajari waktu dulu dikit-dikit mungkin ya di sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena kan ini kan materi umum ya menulis gitu. Betul tadi yang dibilang bahwa brainstorming itu benar menggali informasi. Jadi ketika kita menggali informasi, kita bisa membuat outline ya, ada bentuk outline-nya gitu ya supaya nanti akan lebih mudah bagi kita untuk menulis sehingga tulisan kita itu akan terstruktur. Ya, idenya itu terstruktur. Nah, di sini ada 3 jenis ya, ada listing, clustering, sama outlining. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau di listing itu ya kita hanya membuat list saja. Jadi topik kita apa, nanti kita buat list kira-kira. Misalnya habit of successful language learners. Nah, yang pertama apa sih sebagai kebiasaan dari pembelajar bahasa yang bagus itu yang seperti apa yang sukses? Yang pertama harus cintai dulu bahasanya. Nah, nanti teman-teman silakan dikembangkan. Ya, kita buat listnya dulu saja. Lalu read a lot, harus membaca yang banyak gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi itu dikembangkan nanti mungkin paragraf 1 ini terlalu banyak, mungkin 1, 2 paragraf, 3 paragraf dikembangkan topik itu gitu ya. Nah, itu kalau listing ya teman-teman ya. Lalu yang kedua ada clustering. Nah, ini kalau clustering kita mengelompokkan. Kita bisa buat seperti ini ya gambarnya. Misalnya TV and Kids itu ada, kita lihat aja saya sebutkan satu misalnya pengaruh dari televisi dengan apa namanya dengan anak-anak. Nah, mungkin apa TV watchers avoid exercise. Nah, mungkin dia bisa ganti gadget juga kalau untuk sekarang ya. Jadi itu akan membuat anak-anak gitu ya menghindari yang namanya olahraga ya karena di depan gadget terus gitu ya nggak ada bergerak gitu. Nanti kita lihat lagi apa lagi sih pengaruh-pengaruhnya. Nah, setelah dapat pengaruh-pengaruh seperti ini, kita bisa membuat menjadi sebuah paragraf gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman terkait brainstorming ini? Saya? Bisa, Nah, Bu. yang terakhir ada outlining. Nah, yang ini kalau yang tadi itu kalau menurut saya itu terlalu gampang. Nah, bagi kita sebagai mahasiswa ini kita harus membuat yang lebih detail lagi yang seperti ini. Jadi di atas kita buat introduction gitu ya. Apa sih di bagian introduction yang mau kita tulis? Nanti di paragraf selanjutnya topik sentence-nya apa? Lalu ada supporting details-nya apa? Topik sentence-nya lagi apa? Supporting details-nya apa? Nah, terkait dengan penjelasan ini kan di sini kita hanya membuat outline saja ya. Tapi nanti kalau untuk membuat lebih jelas terkait paragrafnya itu akan kita pelajari di minggu depan di bagian drafting. Karena hari ini kita hanya batas brainstorming saja.
Nah, di sini memang ada contoh, di sini ada contoh terkait dengan outline, menggunakan yang outlining tadi ya, menggunakan itu, nih, misalnya ini ada topiknya the use of slang language among the students. Nah, penggunaan bahasa slang ini ya, di antara mahasiswa gitu. Nanti kita bisa buat di introductory-nya, apa isinya, misalnya ada the origin of slang language, asal mula bahasa slang itu dari mana sih gitu ya, bisa masukkan quote-nya juga, lalu ada thesis statement. Nah, tesis statement inilah poin penting dari kita menulis itu, karena tesis statement ini akan kita kembangkan ke dalam paragraf-paragraf. Misalnya ini ada saya tandain ya, highlight dengan warna yang berbeda. The first one is red ya. The use of slang language becomes popular in students' daily life. Nah, ini teman-teman kembangkan ke paragraf yang kedua setelah introductory tadi. Topik sentence-nya, students tend to use slang language in communicating, so it become more familiar than bahasa Indonesia. Nah, silakan nanti teman-teman buat pertanyaan, kira-kira yang cocok menjawab terkait ini apa gitu ya. Lalu nanti dikembangkan lagi. So it affects to the student and the existence of bahasa Indonesia. Nah, itu masuk ke body paragraf yang selanjutnya. The use of slang language have impact atau effect toward the student existence and the existence of bahasa Indonesia. Nah, dibuat juga nanti pertanyaan yang kira-kira bisa menjawab ataupun mengembang ide yang ini. Lalu, ini ada yang ketiga, which Indonesian people must keep it as a national language. Nah, ini kita buat lagi paragraf berkaitan dengan topik tesis statement tadi. Apa sih effortnya untuk menjaga supaya eksistensi bahasa Indonesia ini tetap ada gitu kan? Nah, jadi buat juga pertanyaannya, apa itu eksistensi, misalnya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup, concluding paragraph. Nah, concluding paragraph ini teman-teman bisa masukin apa namanya suggestion ataupun mengulang kembali restatement terkait dengan isi paragraf kita tadi ataupun tesis statement kita. Kira-kira seperti itu. Sudah paham? Bisa dipahami? Oke, kita balik lagi ke PowerPoint kita ya teman-teman. Nah, karena ini project ya teman-teman, jadi saya minta teman-teman membuat grup yang terdiri dari 3 orang gitu ya. Ini sudah saya bagi sebenarnya grup ini. Lalu ada video nih teman-teman, silakan nanti teman-teman tonton videonya. Silakan teman-teman diskusikan terkait video. Ini kan sebenarnya kalau topiknya sebenarnya sudah ada ini. Cuma nanti yang saya minta teman-teman silakan buat outline seperti yang sudah saya contohkan tadi. Gitu ya. Nah, ini videonya kita tonton sejenak. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Follow Up dan kita awali trending topik dengan kabar gembira bagi para mahasiswa. Yang mana Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyatakan mahasiswa strata 1 dan diploma 4 tidak lagi wajib membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Nah, ini kan yang lagi trending yang lagi trending ya teman-teman terkait dengan kebijakan bahwa mahasiswa S1 sekarang ini tidak wajib lagi membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Nah, kira-kira sebelum nanti kita menulis, mungkin teman-teman sudah ada ide. Kalau menurut Andri ini, kira-kira apa nih menurut Andri terkait dengan ide ini, terkait dengan kebijakan ini? Nulis ya Bu Terima- ya. Tugas akhir, sebenarnya kan tugas akhir itu terkait dengan kompetensi kita sebagai mahasiswa di akhirnya ya Bu ya. Nah kalau dihapuskan itu mungkin nanti ya kompetensi kita bagaimana, apakah nanti kita tetap menjadi lulusan yang baik seperti sebelum-sebelumnya atau nanti apakah kita ada sesuatu yang kita kurang, seperti itu sih Bu di otak saya mikirnya. Kompetensi Oke, baik. lulusan kita nanti nih. Iya, terkait dengan kompetensi lulusan ya. Oke. Nah, itu kan Andri sudah punya ide ya. Nah, itu nanti silakan Andri kembangkan di dalam tulisan tadi, dalam outline tadi. Berarti kan ada tuh mungkin di introduction-nya Andri sudah tergambar. Lalu yang tadi terkait kompetensi bagaimana, itu bisa nanti dibuat di bagian body paragraph gitu ya. Nanti supporting details-nya bisa Andri kembangkan. Bagaimana caranya kita bisa menunjukkan apakah kompetensi mahasiswa kita akan tetap tercapai misalnya gitu ya. Kalau jika skripsi ini ditiadakan, mungkin seperti itu. Nanti dikembangkan poin-poin tersebut. Oke? Nah, ini grup pembagian grupnya sudah saya bagi ini ya karena kita ada 5 yang ada sekarang ya. Ini sudah pembagian grupnya, grup 1, grup 2. Nah, karena ini project, jadi memang project ini akan berkelanjutan ya teman-teman. Nggak bisa kita langsung kerjakan saat ini juga gitu ya. Jadi teman-teman saya kasih waktu untuk membuat outline-nya dulu untuk minggu ini. Lalu minggu depan akan kita laksanakan lagi. Ini kita buat jadwal gitu ya terkait drafting. Nanti outline ini kita kembangkan menjadi draft. Esainya seperti apa. Lalu nanti kita masuk lagi ke bagian revising.
Jadi akan ada tahap-tahapan seperti itu yang akan kita laksanakan dalam beberapa pertemuan ke depan. Itu saja ya teman-teman, mungkin bisa dipahami ya. Jadi untuk tugas yang ini, yang pertama buat outline, ini silakan nanti teman-teman buat kerja dalam grup, nanti setelah selesai teman-teman presentasikan apa sih ide yang teman-teman sudah dapat, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, baik, mungkin itu saja. Ada pertanyaan terkait materi kita hari ini dan juga Eh, tugasnya? ada Bu, satu Bu. Iya, iya. Misalkan kita sudah selesai bikin outline, apakah misalkan nanti waktu kita drafting ada revisi diperbolehkan Bu? Atau nanti di step selanjutnya harus sama persis dengan apa yang kita kerjakan? Takutnya nanti kita ada ide lain ketika drafting gitu Bu. Apakah boleh ada revising sedikit Oh, gitu? ya, sebaiknya sebenarnya harus sama ya. Maksudnya tidak harus, sebaiknya sama karena nanti kalau misalkan Andri berubah lagi topiknya, nanti bisa berubah lagi outline-nya jadi kerja dari awal lagi gitu kan. Jadi kalau kalau sudah spesifik kayak gini kan sudah teratur gitu. Jadi kedepannya sudah tergambar apa yang akan dilakukan. Jadi tidak ada revisi-revisi. Nanti bagian revisi itu di step yang keempat, kita revisi artikel ataupun esai yang sudah dibuat saja. Akan ada laksanakan peer feedback nanti itu, memberikan masukan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Oke, sudah terjawab Andri? Iya, baik. Terima kasih Bu Oke. Lia. Oke, sama-sama. Mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi silakan dikerjakan outline-nya. Nanti akan kita teman-teman silakan presentasi nanti ya. Lalu di minggu depan kita akan kembangkan itu menjadi draft-nya seperti itu. Oke. Baik, Bu Moderator, masih ada waktu untuk saya? Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Silakan nanti supaya lebih paham lagi, teman-teman baca kembali. Tadi ada referensi yang sudah saya buat ya, sudah saya masukkan di dalam PowerPoint ini. Silakan teman-teman baca dan juga contohnya sudah ada juga di sini. Tinggal teman-teman klik, nanti akan muncul. Jadi tinggal dipahami dengan baik gitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh. Nanti kan teman-teman buat grup, mungkin saya bisa dimasukkan juga ke grupnya supaya saya bisa memonitor pekerjaan teman-teman itu sudah sejauh mana gitu. Di terakhir ada presentasi, akan ada evaluasi dan juga pemberian masukan ataupun suggestion baik dari peer, dari teman ataupun dari saya selaku dosen di mata kuliah ini. Mungkin itu saja dari saya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah jelas dengan tugasnya. Saya akhiri dengan pantun nih teman-teman. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman ataupun mahasiswa semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lia untuk pemaparan peer teaching-nya. Selanjutnya kita dengarkan dari Pak Nurman Syah sebagai instruktur. Silakan Pak Nur memberikan komentar pada Ibu Lia. Baik, terima kasih Ibu Herti Rosanda. Ya, Bapak Ibu, luar biasa tepuk tangan untuk Ibu Lia Haryana. Ya, sebelum saya berikan masukan, saya persilahkan kepada Ibu Devi Purwanti ya untuk memberikan komentarnya. Silakan Bu Devi. Ya, baik Pak. Untuk Bu Lia, tadi untuk pemaparan mata kuliahnya sudah bagus ya Bu ya, dari awal dari persepsi juga sudah ada, terus di awal juga ada dari siapa tadi saya lupa, cowok yang di depan untuk sebagai penari data, terus sudah di tengah sudah ada literasinya dari jurnal, terus kemudian pemaparan materi, kemudian juga di bawahnya lagi sudah ada untuk diskusi kelompok. Ini kan berarti project ya Bu ya, jadi menghasilkan produk. Jadi presentasinya kan ketika produk itu sudah selesai, kemudian juga sudah ada refleksi. Cuma berarti tadi kurangnya kan manajemen waktunya ya Bu ya, berarti terlalu cepat kalau di 20 menit itu. Tapi untuk overall saya bisa melihat kalau itu untuk PJBL sih Bu. Itu sih Pak Noy. Oke, terima kasih Bu Devi. Baik, terima kasih Bu Devi Purwanti. Bu Devi ini sepertinya background-nya menutupi wajah. Iya nih Pak, nggak tahu nih. Kayaknya kamera saya deh Pak. Bukan, coba dites, kan ada di bagian pengaturannya itu ya. Ibu, Itu tesnya sepertinya cahaya Bapak Ibu. ya, Bu Devi belakangnya apakah jendela atau something itu?
Mungkin cari Enggak sih, tempat yang nggak terlalu ini. belakang saya Oh, tembok. Ibu ketika memilih background itu kan ada mirror ya. Mungkin Ibu Oh iya, teklik mirror mirror. dimatikan. Ya, bisa jadi. Coba dicek lagi nanti ya. Ya, Pak. Baik, Ibu Lia diterima ya masukan tadi, Bu Devi. Ya Pak, diterima pastinya Pak. Baik, Bu Lia secara keseluruhan sudah bagus ya, sudah ada interaksi. Walaupun interaksinya Bu Lia ini masih dominan juga ini dosennya. Jadi kalau dipresentasikan masih Bu Lia mendominasi, masih masih teacher center nih, walaupun sudah ada ya ininya apa studentnya untuk untuk melakukan interaksi ya. Harapannya memang dalam pembelajaran itu usahakan memang dosen itu kalau bisa sekitar 30% aja sebenarnya. 70% itu mahasiswa berinteraksi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait yang Bu Lia ini, kalau media tadi udah audio visual ya, udah lengkap, ada audio, ada visualnya, penguasaan materi juga sudah bagus ya. Hanya di PowerPoint-nya tadi saya sampaikan sekali lagi, setiap konsep yang disampaikan harus disebutkan sumber referensinya. Ya. Itu yang nanti diperbaiki ya Bu Lia. Mungkin ini lupa, ini kayak dosen ini kadang lupa ya, mencantumkan sumber referensi ini. Sebenarnya sama seperti kita menulis lah Bapak Ibu mengajar itu ya. Ketika kita menulis ya mulai dari paragraf di kalimat pertama di pendahuluan tuh biasanya harus mencantumkan sumber referensi. Setelah itu baru kita berargumen ya. Jadi tetap harus mencantumkan sumber referensi di setiap konsep yang disampaikan, walaupun itu bentuknya contoh-contoh. Jadi contoh-contoh pun harus disampaikan referensinya dari mana kan. Kemudian ini kan agak berbeda ini yang Bu Lia ya. Ini pakai project based learning ini karena kayaknya mata kuliahnya writing ya, ini menulis. Hanya tadi CPMK-nya CPMK-nya tadi ada dua sih Pak. Nah ini yang saya sebenarnya terkait CPMK segala macam masih bingung juga Pak. Dia ada dua, tadi itu menguraikan langkah-langkah. Nah ini kalau menguraikan, tapi maksud saya itu menguraikan itu bukan cuma menjelaskan sih Pak, tapi lebih ke bukan hanya konsep, tapi bisa kayak ngasih contohnya juga. Lalu nanti ya. baru yang kedua menuliskan. Jadi ada produknya tadi Pak. Ya baik, kalau Menuliskan. masih menjelaskan, menguraikan itu case method saja ya. Tapi kalau sudah menulis, ini kalau sudah menulis, udah pasti pakai project based learning. Kalau sudah Kalau ada menulis dua ya, itu gimana itu Pak? Misalnya CPMK kita ada dua, satu menguraikan, satunya lagi menuliskan, atau cukup kita buat satu aja? ya cukup cukup ini, cukup hanya menulis saja. Oh, oke. Jadi cukup menulis, walaupun memang mungkin mata kuliah menulis diawali dengan misalnya mampu menjelaskan itu pertemuan Hmm. satu dulu, nanti pertemuan keduanya sudah proyek boleh juga. Ya. Jadi kalau prinsip project based learning mereka itu secara konsep boleh kita ulangi lagi ya di project based learning diawali karena langkah-langkah jadi kalau langkah-langkah pendahuluannya sudah ada, hanya saran saya di langkah pendahuluan itu tadi menyajikan Andrea Hirata kan, Ya, hanya kalau bisa sampaikan dalam bentuk video lah keberhasilan Andrea Hirata itu seperti apa kan ada oh itu ya tentang siapa? profil Hmm. profil keberhasilan, hanya difokuskan juga ini tulisannya tadi esai atau apa nih, akademik ya, esai ya. Iya Pak, nah itu saya juga Iya. mau nyari contoh yang populer untuk akademik ini agak bingung Pak. Jadi yang ingat ya sudahlah penulisnya kayak Andrea Hirata yang kayak gitu. Ya, cuma Ya, kalau Andrea Hirata tidak pas karena ya, Andrea kira itu penulis prosa ya fiksi ya, novel, dia bukan fiksi. bukan esai. Kalau esai sampaikan aja beberapa penulis esai yang sering muncul di koran-koran Kompas gitu ya, yang membuat artikel-artikel populer itu kan. Oh, Karena oke esai itu oke. biasanya larinya ke tulisan ilmiah populer. Ya, Biasanya betul. di koran-koran itu kan. Jadi CPMK setelah ya di kegiatan inti biasanya kalau project based learning ya Bapak Ibu itu pasti menentukan pertanyaan mendasar. Maksudnya dengan kita dosen itu bertanya terkait dengan proyek yang akan dilakukan. Nah, ya, terkait dengan proyek. Tadi misalnya menulis esai ya. Hmm. Nah, anak-anakku yang cantik dan ganteng ya sudah pernah mendengar tentang esai. Nah, seperti itu pertanyaannya kalau proyek Bapak Ibu. Oh, Ya, mulai dari sana. Jadi, oh sudah ya, misalnya. Seperti apa esai yang pernah
yang sudah pernah dibaca. Jadi terus tanya jawab seperti itu. Sekalian nanti kalau sudah tanya jawab, oh ternyata kemampuan mahasiswa levelnya baru seperti ini. Nah, boleh. Nah, anak-anak silakan tetap diberikan penguatan konsep juga, tidak apa-apa. Nah, anak-anak sepertinya belum paham ya terkait dengan esai itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, silakan dibaca. Tadi kan sudah ada ya referensi Bu Lia ya terkait dengan, Sudah. tapi fokusnya yang menulis esai saja, tidak usah kemana-mana Hmm. terkait Oke, Pak. dengan menulis esai. Kalau yang Bu Lia kayaknya menulisnya umum tadi ya, agak menulis umum ya, tidak? Enggak, Pak, esai Oh, argumentatif esai tadi itu, Pak. oh Maunya khusus dibuat esai, argumen, ya, esai ya, argumentatif. esai argumentasi. Jadi jenisnya mungkin esai argumentasi boleh ya dibatasi Hmm. misalnya kan. Nah, setelah itu mereka disuruh membaca, sudah membaca baru tanya jawab, ya tanya jawab terkait dengan menulis esai argumentasi mungkin dibatasi ya jenis, kan esai itu banyak jenisnya ya, mungkin dibatasi yang argumentasi. Sudah itu baru Ibu Lia menyampaikan penguatan konsep ya terkait dengan mulai dari pengertian esai, kemudian ciri kebahasaan ya, ciri kebahasan esai argumentasi. Jadi ciri kebahasan yang paling penting itu. Kemudian struktur esai argumentasi. Ini penting ya. Misalnya struktur argumentasi itu mulai dari menyampaikan masalah dulu, fenomena ya. Fenomena, masalah, sudah itu baru ada argumentasi. Tapi tadi disampaikan dulu jenis bahasa esai, bahwa bahasa esai itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tapi bahasa Indonesia yang populer. Gitu. Jangan sampai nanti bahasanya seperti menulis skripsi, kan tidak laku nanti esainya. Yaitu strukturnya ada masalah, ada apa lagi? Ada argumentasi, baru nanti ada kesimpulan di akhir kan. Kalau esai argumentasi. Nah, setelah struktur baru menyampaikan langkah-langkah menulis esai. Tadi kayaknya lebih fokus ke langkah-langkah menulis esai ya Bu Lia tadi ya. Nah, unsur Iya, kebahasaan Pak. dan strukturnya yang lupa itu ya. Karena itu yang penting itu kan. Kalau itu belum dikuasai, bingung nanti yang ditulisnya seperti apa kan. Nah, langkah-langkah menulis tadi sudah ya sesuai dengan pendapatnya ya. Ya intinya tadi kan menentukan tema, menentukan topik, tema, menulis judul tadi kayaknya belum ada ya. Menulis judul, menulis apa namanya kerangka karangan ya. Kerangka karangan, membuat draft baru eh, udah membuat draft baru direvisi ya. Revisinya mulai dari huruf sampai ke paragraf misalnya kan. Sudah itu baru publikasinya misalnya Publikasi. nanti dispesifikan publikasinya misalnya di koran gitu ya. Nanti ya, publikasinya di koran. Nah, selesai itu baru masuk ke itu baru pertanyaan mendasar loh Bapak Ibu kalau proyek. Jadi proyeknya memang cukup panjang. Itu misalnya sekitar 15 menit, 20 menit lah selesai tadi ya, pertanyaan mendasar, penguatan konsep juga sebenarnya. Sudah itu mendesain perencanaan proyek. Nah, anak-anak tadi sudah paham ya konsep tentang menulis esai. Nah, sekarang misalnya pembagian kelompok tadi sudah ya Bu ya, bagi kelompok. Nah, sudah bagi kelompok, nanti mendesain perencanaan proyek. Jadi didesain langkah terkait dengan langkah-langkah menyusun proyek menulis esai. Apa saja mulai dari tadi, yes. Jadi tidak bisa terpisah-pisah Bu Lia kalau proyek itu. Misalnya Bu Lia tadi hanya sebatas brainstorming misalnya, membuat kerangka karangan, tidak bisa kalau proyek. Jadi proyek itu harus tuntas semuanya. Jadi harus semuanya. Kemudian di mendesain itu yaitu langkah 1 sampai langkah menulis tadi didesain seperti apa nanti baru menyusun jadwal ya. Setelah itu menyusun jadwal, jangan lupa. Menyusun jadwal itu ya menentukan topik, nanti siapa yang bertugas gitu, siapa nanti yang membuat judul, nanti siapa gitu kan. Yang mengkoordinirnya ya, membuat kerangkanya siapa mengkoordinir, nanti anggotanya siapa gitu. Nanti siapa yang mengedit, siapa ininya, anggotanya siapa. Baru yang mempublish siapa koordinatornya di kelompok itu. Nah, dibagi-bagi tugasnya. Tapi nanti yang penting ada ketua kelompok besarnya ada ya, tapi koordinator masing-masing itunya ada. Sesuai jadwal, sesuai tanggal-tanggalnya nanti kan. Sudah Berarti itu Pak, baru eh, ya. Pak, lanjut Pak. Tadi mau nanya.
Oke, berarti kalau kalau untuk project ini eh, maksudnya yang harus kita lakukan di satu pertemuan itu kayak apa namanya penjelasan itu tadi ya Pak ya, dari langkah mulai dari pertanyaan mendasar sampai Menyusun apa jadwal namanya lah. Ya, menyusun sampai jadwal. menyusun jadwal ya. Ya kalau kalau mau semuanya maksudnya tidak cukup waktunya untuk 100 menit misalnya Pak, kalau langsung di hari yang sama gitu kan. Iya, jadi 2 pertemuan. Jadi Ya, jadi misalnya 2 pertemuan. pertanyaan mendasarnya, Hmm. pertanyaan mendasar itu 1 pertemuan. Nanti perencanaan proyek dan jadwal 1 pertemuan. Hmm. Itu penyusunannya. Jadi untuk CPL mampu menulis esai itu bisa jadi 7 pertemuan tidak apa-apa. Bahkan Oh, oke. bahkan sampai 8 pertemuan juga tidak apa-apa. Kan itu yang paling Oke. penting, mereka mampu menulis esainya. Iya. Gitu. Apalagi mata kuliah apa ini, Bu Lia? Academic writing, Pak. Memang nanti itu ya memang langkah-langkah itu nggak semua kayak gitu sih. Memang dari mulai dari apa namanya introduction-nya dulu kita ajarkan di satu Ya, pertemuan, body paragrafnya kita ajarkan ya, gitu, Pak. Memang karena ini untuk simulasi, jadi kayak mau dilakukan semua kayak nggak cukup gitu enggak, kan, Pak. ya. Tapi yang penting tercermin, maksudnya kan Iya, tercermin di satu pertemuan ini kalau proyek. iya, Karena Ibu memilih proyek kan, Bu Lia. Jadi iya, harus betul. tercermin itu karena panjang prosesnya. Udah menyusun jadwal, anggap saja jadwalnya mulai dari menentukan topik sampai mempublish itu jadwalnya ada ya. Koordinatornya siapa, tanggal berapa gitu kan, nanti pelaksananya. Baru mereka melaksanakan proyek ya. Nah, melaksanakan proyek kita monitoring dan evaluasi setiap tahapan tadi. Nah, itu kan butuh waktu yang lama, itu kan mereka melaksanakan proyek kan beberapa hari itu. Nah, setelah itu baru terakhir mereka kalau sudah melaksanakan proyek baru dipresentasikan ya. Dipresentasikan draftnya mungkin sampai ke draft ya. Kalau publikasi mungkin agak agak berat ya. Harapannya sebenarnya sampai publikasi, dari hasil publikasi itulah dipresentasikan. Itu sebenarnya harapannya kalau sudah memang menerapkannya itu ya. Minimal mungkin publikasinya ada pilihan lah, dipublikasi di website pribadi misalnya kan. Atau misalnya kalau bisa sampai tembus ke koran lokal lah esainya itu. Misalnya dihargai langsung bisa nilainya A+ gitu kan. Jadi itu kan hasil proyeknya itu yang dihargai. Kalau proyek itu. Kalau targetnya sudah sampai ke siapa yang bisa menulis esai ini dipublish di koran lokal, itu nilainya A, udah itu. Tapi ini kan pakai bahasa Inggris ya, Bu, ya kan menulisnya kan? Iya, ya Nah, betul, Pak. berarti koran, tapi ya koran apa yang menerima bahasa Inggris ini masalahnya kan? Koran lokal tidak Jakarta ada. Post, ya, Jakarta Post yang Ya, berbahasa Inggris. ya intinya cari pilihan ini. Jadi ada beberapa tingkatan lah untuk publishnya itu. Kalau bisa publish gini, pokoknya nilainya dijamin A gitu. Karena itu luaran. Jadi yang penting itu luarannya kalau proyek ini kan. Itu untuk Bu Dia ya. Jadi memang proyek itu cukup panjang waktunya. Jadi sebenarnya mungkin pertemuan 1, 2, 3 sebelum UTS bisa jadi itu penguatan konsep dulu sebenarnya kan. Baru nanti pertanyaan mendasar itu lebih kepada ya mereka udah kuat konsepnya tentang esai, karena esai itu udah dipelajari tentang konsepnya, tentang kebahasanya, tentang strukturnya, tentang langkah-langkahnya udah dipelajari sebelumnya gitu. Sehingga udah masuk ke CPL menulisnya lagi kan, menulis esainya gitu. Yang sebelumnya konsep-konsep itu sudah dipelajari. Nah, tinggal pertanyaan mendasarnya anak-anak sudah tahu ya apa itu menulis esai, udah tahu semua. Jadi tidak perlu cuma tinggal memberikan penguatan-penguatan saja di pertanyaan mendasar ini. Tidak perlu memberikan konsep-konsep terlalu lama karena sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya gitu. Oke, Pak. Ya, Namun ini Pak, kalau untuk realnya nanti kan ini baru pertemuan awal memang Pak. Jadi memang ya. berarti lebih ke penguatan konsepnya dulu, berarti nggak apa-apa ya Pak ya. Nanti di real teachingnya gitu Pak. Ya tidak apa di real teachingnya sampai mungkin perencanaan proyek lah ya. Atau Perencanaan Pak. mungkin bisa ya anggap saja Bu Lia yang pertanyaan Hmm, mendasar itu kan udah dipelajari di CPL ya. yang sebelumnya. Jadi Hmm, tentang konsep-konsep esai tadi sudah diajarkan. Jadi ini sudah. sudah CPL yang menulisnya. Jadi pertanyaan mendasarnya sudah tinggal saling mengingatkan aja gitu kan. Oke, Tanya jawab itu saja langsung ke perencanaan proyek dan menyusun jadwal aja pertemuan pertama gitu. oke Pak. Sip. Begitu Makasih Bu Pak Lia Nur. ya. Ya Ya, sama-sama. makasih Pak. Ya. Saya Pak kembalikan ke Pak Nur boleh Verti. tanya sedikit nggak Pak?
Ya, gimana Bu Andri? Terkait PJBL tadi saya juga ada proyek Pak. Cuman yang saya tanyakan adalah tadi kan Bu Lia kan memberikan ini ya Pak video pengantar terkait penghapusan tugas akhir. Nah, lalu student disuruh untuk menulis dengan topik bebas, yang penting spesifik. Nah, apakah untuk proyek itu harus ada pengantarnya seperti itu atau boleh bebas, Pak? Kayak gitu. Maksudnya harus ada seperti Bu Lia tadi, pengantarnya adalah tadi yang berita dihapuskannya skripsi itu tadi, Pak. Nah, mohon pencerahannya, Pak. Jadi, oh ya, ya terima kasih Ya, Bu terima kasih, Pak. Andri ya. Jadi nanti kan di kegiatan mendesain ya, namanya mendesain perencanaan proyek nih. Jadi setelah pertanyaan mendasar terkait proyek, baru masuk ke mendesain perencanaan proyek. Nah ini silakan, Ibu boleh, kalau Ibu misalnya proyek apa ini? Saya ada proyek bikin ini, Pak. Kalau yang tadi Magic itu bikin makalah untuk rapat RUPS. Jadi Nah, buat makalah ya. Jadi iya, jadi mulai dari menulis visi makalah ya. misi, iya betul, Ya, visi misi sampai sampai akhir strateginya apa seperti itu. Nah, yang saya lakukan Pak itu saya tidak menentukan perusahaannya apa, tapi saya hanya memberikan tema tema perusahaannya, misalkan finance atau manufaktur seperti itu. Nah, apakah itu cukup atau kita perlu lebih spesifik lagi Pak untuk arahan di depannya itu ya ini perusahaannya maksudnya ya. Pak? Iya. Baik, ini kembali lagi ke profil lulusan ya nanti. Jadi profil lulusan itu dipersiapkan, misalnya kalau tadi ingin membuat makalah ya, menulis makalah tentang apa RUPS apa? Kurang paham saya itu. Iya, jadi RUPS kan itu ada bahannya, Pak. Biasanya Ya, kan yang nyiapin kan direksi. Nah, itu anak-anak akan membuat makalahnya itu nanti juga di role play kan juga. Jadi ya. agak cukup berat mata kuliahnya. Role play plus project gitu. Jadi disesuaikan dengan profil lulusan ya. Boleh saja Oh, sebatas topiknya saja. Topiknya konteks ya, konteks makalah itu misalnya di perusahaan apa misalnya dibagi saja tidak apa-apa. oke. Di perusahaan misalnya perusahaan finance, di perusahaan yang atau yang di bank atau yang di mana gitu untuk membuat Iya, makalah iya. itu biar lebih menarik nanti sehingga wawasannya lebih luas kan untuk masing-masing. Atau ya bergantung ini ya sebenarnya profil lulusan yang diarahkan kemana nanti. Yang untuk sub CPMK ini. Apa Hmm. namanya CPMK mata kuliah tersebutnya diarahkannya kemana? Cuma Manajer sih, tadi Pak, itu. Kalau ya yang sama dengan magic. yang Bu Lia tadi mungkin lebih tepatnya karena tadi academic writing ya di esainya misalnya ya mempersiapkan menulis esai level apa menulis esainya topik-topik yang memang berkaitan dengan mereka nanti kerja kalau ini kan pendidikan bahasa Inggris ya Bu Lia ya. Mungkin terkait menulis esai dengan fenomena seorang guru gitu ya. Karena ini kan dipersiapkan untuk ke guru atau profil utama atau profil tambahan ini yang Bu lihat tadi kan. Profil tambahan, Pak. Kalau profil utamanya kan menjadi guru ya, Pak ya. Kalau profil Ya. tambahannya itu menjadi penulis dan juga peneliti gitu, Pak. Nah, misalnya menjadi penulis ya, tapi penulisnya ini kan penulis bahasa Inggris ini kan. Biasanya ya dispesifikan lah misalnya jadi penulisnya fenomena yang umum mungkin bisa ya kali ini karena umum ya bahasa Inggris ini. Hmm. Kalau bisa terkait dengan fenomena tadi sudah benar lah fenomena yang umum ya. Kalau yang bahasa Inggrisnya tadi kan fenomena yang update kan. Intinya sesuai dengan profil ya ditetapkan sesuai dengan profil lulusan topik-topiknya.